Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat malam. Shalom. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang kami hormati narasumber pada forum berbagi aksi nyata budaya positif malam hari ini yaitu Ibu Emi Permata Luciana Dewi SPD. Kemudian kami ucapkan selamat bergabung kepada seluruh Bapak Ibu peserta berbagi aksi nyata yang sudah hadir pada malam ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam ruang virtual ini dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada hari ini, tanggal 17 Agustus 2024, kita akan mengikuti forum berbagi aksi nyata dengan judul Budaya Positif. Acara ini diselenggarakan dalam rangka pemenuhan tugas aksi nyata CGP Angkatan 11. Perkenalkan, saya Maulita Ulanugraheni selaku MC dan moderator yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Sebelumnya, saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, doa, acara inti, diskusi, dan penutup. Pembukaan sudah kita lalui bersama, agenda selanjutnya yaitu doa. Doa akan saya pimpin kepada seluruh hadirin, mohon menundukkan kepala sejenak, seraya memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar acara ini dapat berjalan dengan baik, lancar, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab. Sebelumnya saya buka dengan pantun ya Bapak Ibu. Cakep, Jangan ragu membeli jamu. cakep. Cakep. Jamu Bu Rendi yang ku mau. Nah, Cakep. Bu Reni. Malam minggu ini kita bertemu semakin Cakep. semangat menambah ilmu. Yeay, cakep. cakep. Nah, acara inti ini akan dipandu langsung oleh saya sendiri selaku moderator. Acara akan berlangsung mulai pukul 19.15 hingga 20.15. Waktu terbagi menjadi 45 menit untuk pemaparan materi dan 15 menit untuk diskusi dan tanya jawab. Sebelumnya saya perkenalkan dulu narasumber kita yaitu Ibu Emi Permata Luciana Dewi. Beliau adalah guru fisika di SMA Negeri 1 Abang yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11. Kepada Ibu Emi Permata Luciana Dewi dipersilahkan. Waktu penyampaian materinya 45 menit nih, Bu. Siap. Terima kasih Ibu Maulita sebagai moderator pada malam hari ini dan selamat sore, selamat malam maksud saya. Saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Abang yang berbahagia pada malam hari ini. Eh, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, perkenankan saya berbagi aksi nyata mengenai budaya positif di sekolah kita pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya memandu untuk ice breaking sejenak. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Oke, Bisa, Bu. siap. Baiklah. Bapak Ibu sudah ready di tempat yang nyaman kira-kira? Sudah. Sudah, baiklah. Sudah. Saya akan menyebutkan nanti bentuk-bentuk benda. Nanti Bapak Ibu ketika saya menyebutkan bentuk benda, Bapak Ibu menunjukkan bendanya ya yang ada di sekitar. Iya. Oke, misal sekarang bendanya adalah persegi, Bapak Ibu. Langsung lari. Persegi. Persegi panjang boleh deh, kotak, kotak, kotak. Ditunjukkan Bapak Ibu. Iya, terima kasih. Oke. Baiklah, berikutnya adalah eh, lingkaran. Lingkaran. Lingkaran, Bapak. Lingkaran. Lingkaran. Oke. Sama ya, Bu Lestari. Selamat malam. Terima kasih ya, Bu Molita. Oke. Oke, terima kasih. Kemudian
Ya, dicukupkan kalau begitu. Terima kasih Bapak Ibu untuk ice breakingnya. Baik, kita masuk ke inti budaya positif yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Berikut adalah eh, peta konsepnya Bapak Ibu. Jadi budaya positif yang diawali dari transformasi pendidikan. Menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kapan manusia itu merdeka adalah ketika dia sudah memiliki disiplin positif. Kemudian kita akan mempelajari juga tentang motivasi perilaku manusia, 5 kebutuhan dasarnya, bagaimana membentuk keyakinan kelas, dan apa saja posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik. Kemudian bagaimana merestitusi karakter anak, merestitusi permasalahan mengenai nilai dan karakter anak. Baik, kita masuk pada ilustrasi gambar berikut Bapak Ibu. Eh, Bisa dilihat gambarnya Bapak Ibu ya. Kira-kira nih, apa yang Bapak Ibu maknai terkait dengan dunia pendidikan berdasarkan gambar yang Bapak Ibu lihat pada layar? Siapa yang mau berkomentar? Saya mohon komentarnya Bapak Ibu. Oke, Bu Lestari, silahkan. Iya Bu, dari ilustrasi yang ditampilkan, di sini saya menanggapi Bu bahwasanya dari gambar tadi, dari gambar yang Ibu tampilkan tadi itu ada beberapa jenis binatang dan diarahkan untuk memanjat pohon seperti itu. Padahal di sana hanya satu hewan yang memang ahli untuk memanjat pohon seperti itu. Jadi harus kita pahami bersama bahwasanya kita kembalikan ke pendidikan, karakter anak-anak itu berbagai macam dan mereka sudah membawa kodrat alam dan zamannya masing-masing sehingga kita tidak bisa menyamaratakan potensi setiap anak. Jadi kita harus menyediakan media pembelajaran, kemudian kesiapan kita dalam mengajar sesuai dengan profil belajarnya anak-anak. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Luar biasa sekali, Bu Lestari. Terima kasih untuk komentarnya. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Mungkin boleh unjuk komentar juga. Adakah pendapat yang lain? Baiklah, kalau tidak ada, setuju sekali dengan Ibu Lestari ya, bahwa terlihat dari gambar ada seorang guru yang meminta eh, hal yang sama gitu kepada seluruh muridnya yang memiliki karakter berbeda, yaitu monyet, penguin, gajah, ikan, dan anjing. Jadi berdasarkan hal tersebut, kalau kita lihat dari sisi transformasi pendidikan yang harusnya kita sudah jalankan gitu ya, bahwa kita seharusnya eh, membijaksanai atau mengerti posisi dan karakter siswa itu berbeda satu sama lain. Jadi mereka memiliki bakat, kemampuan, dan minat yang tidak sama. Maka kita seyogianya sebagai seorang pendidik eh, memposisikan dengan baik bagaimana kita mendidik anak, menuntun dan mengarahkan mereka supaya anak merasa terpenuhi kebutuhan belajarnya satu sama lain karena tidak sama kebutuhan belajarnya. Demikian Bapak Ibu. Jadi begitulah perubahan paradigma belajar yang kita alami. Pembelajaran yang awalnya berpusat pada guru atau teacher center seharusnya sudah berubah menjadi pembelajaran yang berpusat kepada murid. Kemudian pembelajaran juga seyogianya berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter. Jadi tidak hanya kompetensi saja, tapi juga karakter yang dalam hal ini bermuara pada profil pelajar Pancasila. Ya, kemudian proses pembelajarannya pun berbeda dengan yang sebelumnya. Proses pembelajaran itu lebih kolaboratif, kemudian kontekstual dengan kehidupan sehari-hari peserta didik kita dan berdiferensiasi. Berdiferensiasi inilah seperti ilustrasi gambar sebelumnya, yaitu sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik kita. Dan kegiatan pembelajaran pun tidak terpaku pada atau terfokus di kelas saja, tapi kita juga bisa kreatif, lebih kreatif dengan melakukan proses pembelajaran di luar kelas. Kemudian dengan topik-topik yang lebih kreatif dan interaktif juga demikian.
Nah, berikut adalah dokumentasi perubahan paradigma belajar yang sudah saya laksanakan, yang sudah saya lakukan di sekolah kita, Bapak Ibu. Gambar yang sebelah kiri ini adalah murid menempelkan apa yang mereka sudah tulis sebelumnya, yaitu tentang peraturan yang akan dibuat menjadi keyakinan kelas. Jadi mereka membuat beberapa jenis peraturan yang akan mereka jalankan di kelas, ditempel pada sticky note di papan. Nantinya ini kita akan ubah menjadi keyakinan kelas. Kemudian di sebelah sini gambar mengenai bagaimana saya menggunakan aplikasi tentang simulasi yang virtual. Jadi eksperimen virtual. Karena kita belum punya lab, Bapak Ibu, jadi kita masukkan lab itu ke dalam aplikasi, menggunakan aplikasi virtual. Kemudian juga menggunakan handphone saat pembelajaran, dan yang ini adalah pembelajaran di luar. Berikutnya adalah pembelajaran karakter ya Bapak Ibu. Dalam hal ini adalah kita melakukan PET ini di Hari Raya Saraswati yang sudah kita lakukan bersama. Dan ini adalah penilaian secara interaktif menggunakan aplikasi Quizzes gitu. Baik, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang apa itu disiplin Bapak Ibu. Kita masuk ke materi disiplin. Apa itu disiplin? Disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita sendiri agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang diri kita hargai, Bapak Ibu. Jadi nantinya kita akan memaknai bahwa disiplin itu merupakan kesadaran diri kita, menumbuhkan kesadaran diri. Jadi tidak ada orang lain yang bisa mengontrol diri kita, hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol. Kita juga tidak bisa mengontrol orang lain, Bapak Ibu. Jadi anak-anak yang kita akan kontrol itu tidak bisa kita paksakan. Mereka berhak tidak ingin dikontrol oleh kita gitu. Jadi bagaimana kita harus menumbuhkan disiplin diri mereka secara intrinsik. Bukan karena mereka takut dengan kita atau karena kita akan memberikan imbalan pada mereka. Nah, hal itulah yang akan kita pelajari di teori motivasi. Teori motivasi ini berlandaskan pada sesuatu, yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Jadi semua perilaku anak-anak kita yang kita anggap negatif atau salah, itu sebenarnya memiliki tujuan. Apa tujuannya dan motivasinya? Ada 3 Bapak Ibu. Nanti kita akan belajar. Baik, kita masuk ke stimulus respon dan teori kontrol. Jadi ada 2 paradigma, yaitu stimulus respon dan teori kontrol Bapak Ibu. Kita bedakan. Paradigma yang pertama adalah stimulus respon, yaitu realitas kebutuhan kita sama, kemudian kalau kontrol, kebutuhan kita itu berbeda. Kalau stimulus respon, setiap orang melihat hal yang sama, kalau teori kontrol memiliki gambaran yang berbeda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan di stimulus respon. Di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Demikian. Kurang lebihnya bisa Bapak Ibu lihat pada layar. Baik, kita masuk ke disiplin positif. Menurut Diana Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, disiplin itu berarti belajar Bapak Ibu. Disiplin diri itu membuat orang menggali potensi dirinya menuju sebuah tujuan, yaitu apa, nilai-nilai apa yang mereka hargai. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin itu sering menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi eksternal motivasinya. Kemudian sering juga dikaitkan sebagai ketidaknyamanan, bukan berdasarkan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kita berdisiplin karena kita takut pada hukuman. Itu yang lebih sering. Menurut Ki Hajar Dewantara, menciptakan siswa yang merdeka, syarat utamanya adalah memiliki disiplin yang kuat, Bapak Ibu. Disiplin diri itu berasal dari motivasi internal, yaitu berasal dari dalam diri sendiri. Kalau tidak memiliki motivasi internal, maka diperlukanlah motivasi eksternal untuk mendisiplinkan dirinya. Nah, ini yang biasanya berlangsung tidak lama, Bapak Ibu.
Jadi kenapa kita melihat perilaku anak-anak kita sering berulang melakukan kesalahan? Karena motivasinya adalah eksternal, bukan dari dalam. Nah, jadi ada 3 motivasinya. Yang pertama, oke Bapak Ibu, 10 menit lagi saya akan share link berikutnya ya untuk masuk ke Zoom berikutnya. Jadi terdapat 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Goasan. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman Bapak Ibu. Jadi ini biasanya anak-anak yang kita alami di sekolah itu pada umumnya yang nomor 1 ini. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi misalnya anak-anak itu rajin belajar supaya mendapatkan piala atau supaya mendapatkan beasiswa. Dan yang berikutnya adalah yang ketiga ini adalah motivasi intelektual untuk menjadi orang yang mereka inginkan menghargai dan yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya gitu. Jadi mereka berdisiplin dan tanggung jawab. Mereka memiliki kepercayaan pada diri sendiri gitu. Jadi biasanya ini memiliki pertanyaan seperti apa menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya itu dalam tanda kutip melakukan hal yang negatif atau hal yang positif. Demikian. Nah, Bapak Ibu dari tadi kita berbicara tentang nilai-nilai kebajikan gitu ya. Sekarang kita masuk apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal Bapak Ibu, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya itu akan terbangun Bapak Ibu. Jadi akan terbentuk jika kita mengaitkan dengan nilai-nilai kebajikan sehingga lebih tergerak lagi, lebih bersemangat lagi untuk mencapai tujuan yang diinginkan, itu tujuan mulia. Beberapa nilai-nilai kebajikan yang kita ketahui gitu ya bersama, salah satunya adalah profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila ini adalah nilai-nilai kebajikan yang menjadi muara atau tujuan pendidikan kita pada umumnya, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan universal yang biasanya pada umumnya kita yakini bersama Bapak Ibu. Ini hanya sebagai contoh. Kita bermain ya Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi. Kalau ini kira-kira hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi. Yang benar adalah konsekuensi. Baiklah, kalau yang ini Hukuman. hukuman. Baik, sudah satu kata hukuman. Lanjut. Hukuman. Kuman. Baik, hukuman. Kita lanjut lagi. Konsekuensi. Oke, konsekuensi. Ya. Kalau ini Bapak Ibu, berjemur di lapangan basket. Hukuman. Ya, baik. Kalau ini bertelanjang kaki karena Hukuman. ya ternyata ini hukuman meskipun peraturan sekolahnya seperti itu ya. Lanjut. Konsekuensi. Konsekuensi. Baik. Satu lagi. Konsekuensi. Iya, konsekuensi. Jadi karena ini di pelajaran PJOK. Ya. Konsekuensi. Ya, baiklah Bapak Ibu. Jadi dengan menjalankan hukuman gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita akan membentuk identitas gagal pada murid kita Bapak Ibu. Sedangkan kalau kita menjalankan konsekuensi dan restitusi, maka kita akan membentuk identitas yang sukses, yang berhasil. Demikian.
Ini adalah beberapa ciri perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, Bapak Ibu. Jadi biasanya dengan hukuman, anak-anak itu merasa tersakiti. Kalau konsekuensi merasa tidak nyaman, sedangkan restitusi, anak akan mendapatkan penguatan. Jadi perilaku pasif agresif juga akan meningkat jika kita memberlakukan hukuman. Kalau kita memberlakukan konsekuensi, biasanya penguatan pada anak itu terjadi, Bapak Ibu, hanya akan bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Kalau kita menggunakan restitusi, ini biasanya anak-anak memiliki pola berpikir untuk memecahkan masalah. Jadi masalahnya akan terpecahkan dengan dari dalam diri anak tersebut. Jadi murid akan belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Demikian. Kurang lebih demikian Bapak Ibu, kalau hukuman itu sifatnya negatif, konsekuensi itu netral, sedangkan restitusi itu positif. Jadi biasanya kata-katanya nih Bapak Ibu ya, kata-kata yang sering diucapkan pendidik atau guru kalau dia memberlakukan hukuman, awas kamu ya kalau kamu lakukan lagi itu misalnya. Atau awas nanti ya kalau kamu terlambat lagi seperti itu. Sedangkan kalau netral, ya netral, jadi biasanya Bapak Ibunya hanya kalau kamu melakukan ini maka kamu akan begini. Begitu. Kalau restitusi, jadi lebih sering ke dialog. Kalau restitusi itu dialog dan menanyakan alasan. Jadi semua perilaku itu memiliki tujuan. Intinya itu. Kemudian kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Eh, Kebutuhan dasar. Nah, setiap perilaku tadi kan memiliki tujuan gitu ya Bapak Ibu. Jadi jika anak-anak kita melakukan kesalahan atau melakukan hal yang negatif, itu kemungkinan satu atau dua kebutuhan dasar manusianya tidak terpenuhi Bapak Ibu. Apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Seperti yang terlihat pada layar, yang pertama adalah bertahan hidup, itu yang di tengah. Kemudian rasa kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan tentang kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan penguasaan. Kita perjelas satu persatu. Kebutuhan bertahan hidup itu bersifat fisiologis, Bapak Ibu. Seperti misalnya tentang kesehatan, pemenuhan akan rumah, sandang, pangan, papan, itulah intinya ya. Dalam pemenuhan hal ini biasanya manusia itu eh, mungkin akan melakukan hal yang bertentangan dengan keyakinan yang dianutnya. Itu bisa saja yang tidak berkecukupan gitu. Karena perutnya lapar ya akan mencuri seperti itu. Karena kebutuhan bertahan hidupnya kurang terpenuhi. Nah, kalau misalnya anak-anak kita nih, misalnya ada sebuah kasus eh, si Jojon itu sering mengambil makanan temannya gitu atau mengambil paksa bekal makanan temannya. Berarti kalau secara kita lihat dari kebutuhan dasar manusianya, kemungkinan si Jojon ini kebutuhan bertahan hidupnya yang kurang terpenuhi. Demikian. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kebutuhan ini adalah kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Biasanya anak-anak yang bermasalah pada kebutuhan ini, artinya yang kebutuhan ini tidak terpenuhi, dia tuh seperti mencari perhatian ya Bapak Ibu. Jadi kalau pada kasus si Jojon yang sering mengambil makanan temannya, dia tidak lapar, tapi dia hanya caper, hanya ingin diperhatikan oleh temannya, hanya ingin temannya menengok saat dia mengambil makanannya. Gitu. Kemudian kalau kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan tentang kebebasan atau freedom. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian Bapak Ibu, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Eh, Kurang dari 1 menit dari sekarang, Bu Molita, sepertinya kita harus mengganti link kita. Bapak Ibu nanti di-share ya oleh Bu Molita. Kita akan masuk ke Zoom yang berikutnya. Demikian. Mm-mm.
Lanjutkan Bapak Ibu. Untuk kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan kebebasan. Kebutuhan ini adalah kebutuhan untuk bebas, adalah kebutuhan tentang kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu dan arti hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan eh, kebebasan ini menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka coba-coba, tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain dan sedang mencoba hal baru dan menarik. Seperti contoh kita tentang Jojon tadi yang suka mengambil bekal temannya, kemungkinan Jojon, kalau kita berpikir tentang dia memiliki kebutuhan dasar dalam hal kebebasan yang belum terpenuhi, maka jawabannya adalah kalau ditanya, Jojon, kenapa kamu mengambil makanan milik temanmu gitu atau bekal temanmu? Jawabannya mungkin adalah karena Jojon itu bekal yang dia miliki tidak pernah bervariasi gitu. Jadi dia bosan dengan bekal yang dia punya, jadi dia ingin mengambil bekal temannya. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau berikutnya adalah kebutuhan dasar tentang kesenangan. Jadi anak-anak yang biasanya kebutuhan kesenangannya itu kurang, ini suka eh, main di dalam kelas gitu ya. Jadi tidak mendengarkan gurunya, tapi dia main lempar kertas lah, main HP dan lain sebagainya. Jadi kebutuhan dasar akan kesenangannya tinggi biasanya. Jadi dia ingin menikmati apa yang dia inginkan gitu, ingin menikmati apa yang dia lakukan. Kemudian kebutuhan tentang penguasaan, freedom. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Mungkin kita pernah mengalaminya di salah satu anak didik kita itu yang sering berkelakuan negatif, kemudian kita tanya dan ternyata dia menginginkan menjadi ketua PKS gitu. Jadi setelah kita pilih menjadi, kita tunjuk menjadi ketua PKS, ternyata anak itu mampu bertanggung jawab. Jadi kebutuhan akan penguasaannya memang kurang terpenuhi saat itu, sehingga ketika kita memberikan kesempatan anaknya menjadi pemimpin, ya ternyata telah terpenuhi dan dia mampu berperilaku positif. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu adalah tentang posisi kontrol kita sebagai pendidik. Jadi menurut Diana Gosen terdapat 5 posisi kontrol guru terhadap siswanya. Yang pertama adalah sebagai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Jadi bagaimana hal itu? Kita kupas lebih dalam lagi. Kalau sebagai penghukum Bapak Ibu, contoh adalah misal diberikan contoh kasus seorang murid yang terlambat hadir di sekolah. Jadi jika kita sebagai penghukum, maka biasanya ciri-cirinya adalah nada suara kita itu meninggi, bahasa tubuh kita biasanya mata melotot, kemudian diiringi dengan jari yang menunjuk atau menghardik. Terlambat lagi, asik, terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan sih kamu bisa datang tepat waktu? Nah, kurang lebih seperti itu. Hasilnya, jika kita memposisikan diri sebagai penghukum, maka kemungkinan murid itu akan marah, tapi nggak berani menunjukkan ya Bapak Ibu. Jadi memendam di dalam dirinya. Jadi setelah bertemu dengan kita pada pertemuan atau setelah dimarahi gitu ya misalnya, atau setelah dihukum, mungkin murid akan bersifat lebih agresif lagi. Salah satunya mencoret-coret bukunya misalnya, atau berniat melakukan hal yang lebih buruk lagi, seperti misalnya menggores kendaraan, mengempeskan ban, dan lain sebagainya. Bagaimana jika kita memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah? Pembuat rasa bersalah itu cenderung memelas suaranya, cenderung halus, dan bahasa tubuh merapat kepada anak. Cenderung menginginkan posisi di mana anak itu merasa bersalah. Karena kita merasa tersakiti oleh perbuatannya yang salah itu gitu. Seperti ini contohnya. Kamu ini bagaimana? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kok senang sekali membuat ibu kecewa? Ibu benar-benar kecewa. Atau
kalau kamu terlambat lagi, ibu yang bisa dimarahi oleh kepala sekolah. Nah, seperti itu kurang lebih Bapak Ibu. Hasilnya, jika kita di posisi ini, maka murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan kita, Bapak Ibu, sebagai gurunya. Dan murid itu, hal ini akan membentuk identitas gagal. Jadi, dua posisi ini, yang pertama penghukum dan pembuat rasa bersalah, akan membentuk identitas gagal pada murid. Tapi untuk yang posisi pembuat rasa bersalah ini justru lebih fatal daripada penghukum karena biasanya yang pembuat posisi ini membuat anak itu tidak mampu menumpahkan amarahnya. Jadi anak akan merasa tertekan, mungkin akan menyakiti diri sendiri atau orang lain. Itu efeknya. Kemudian jika kita memposisikan posisi teman, maka ciri-cirinya adalah nada suara kita ramah, akrab, cenderung bercanda. Kemudian tetap sama dengan yang pembuat rasa bersalah, agak merapat, mendekat kepada murid. Tapi ini dengan sikap yang ramah, selayaknya teman. Posisi ini, Bapak Ibu, posisi teman sebagai teman itu akan menciptakan identitas yang positif. Namun, ada sisi negatifnya juga, yaitu membuat murid menjadi bergantung kepada gurunya. Kalau ada masalah, maka murid itu akan mengandalkan satu-satunya guru tersebut untuk membantunya. Jadi, kalau dengan guru lain mungkin tidak akan disiplin lagi gitu. Jadi hanya kepada kita yang berperilaku, yang memposisikan diri sebagai teman, maka dia akan disiplin pada kita saja. Jadi identitasnya tidak gagal, namun akan berefek pada hal yang lain. Bagaimana dengan posisi ini? Posisi sebagai pemantau. Ciri-cirinya adalah kita berbicara dengan nada yang netral, suara yang datar, kemudian bahasa tubuh yang formal. Dan lebih menitik beratkan kepada konsekuensi. Jadi kita menjelaskan kepada anak kalau kamu melakukan ini maka konsekuensinya adalah ini gitu. Jadi anak akan sedikit tertekan Bapak Ibu. Sedikit merasa tidak nyaman namun identitasnya tetap positif karena kita bahasa tubuh, kemudian suara itu tetap netral. Guru tidak menunjukkan emosi yang berlebihan, marah atau membuat rasa bersalah, namun tetap tidak nyaman karena kita menjelaskan konsekuensi yang begitu banyak pada anak. Nah, posisi ini adalah posisi idola Bapak Ibu. Posisi idola yang ideal, yang seharusnya kita mampu bertransformasi pada posisi ini, yaitu posisi manajer. Posisi ini nada suara kita tulus, bahasa tubuh kita tidak kaku, kemudian lebih mengedepankan pada dialog gitu. Bertanya kepada murid alasan mengapa dia melakukan kesalahan. Nah, pada posisi manajer inilah proses restitusi atau dialog restitusi itu terjadi Bapak Ibu. Jadi di sini nanti saya akan menjelaskan bagaimana proses restitusi itu. Kita masuk ke keyakinan kelas dulu. Karena salah satu landasan kita untuk melakukan restitusi adalah terwujudnya keyakinan kelas atau terwujudnya keyakinan kelas atau sekolah. Apa itu keyakinan? Merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang kita sepakati bersama Bapak Ibu secara tersirat atau tersurat. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Jadi keyakinannya bersifat universal. Keyakinan ini akan memotivasi murid untuk melakukan disiplin, untuk berdisiplin diri gitu ya. Jadi akan lebih tergerak, bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti atau mentaati peraturan yang tertulis tanpa makna. Jadi anak-anak itu nggak paham kenapa dia harus menaati peraturan. Kenapa dia harus tidak boleh menggunakan HP saat di kelas. Jadi tanpa makna. Kalau seperti itu, maka anak-anak itu lebih takut akan konsekuensi, lebih takut akan hukuman daripada
memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Itu apa nilai-nilai kebajikan yang ada dalam peraturan tersebut. Anak-anak tidak paham apa tujuannya, kemudian menjadi tidak tertarik dan takut, sehingga sekedar mengikuti peraturan dan yang mengatur mereka tanpa tahu apa tujuan mulia dari peraturan itu. Jadi motivasinya eksternal. Nah, keyakinan kelas, sekolah atau kelas, ini kita bisa buat Bapak Ibu, kita sepakati dengan beberapa prinsip sebagai berikut. Keyakinan kelas itu nanti berupa pernyataan-pernyataan universal ya Bapak Ibu, yang bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kemudian tidak terlalu banyak Bapak Ibu, cukup yang mudah diingat dan bisa dipahami dan bisa dijalankan oleh semua warga kelas, termasuk kita sebagai pendidik. Kemudian keyakinan kelas itu merupakan kontribusi dari anak-anak. Jadi anak-anak yang curah pendapat dulu tentang keyakinan kelas yang akan dibuat. Jadi bukan dari gurunya Bapak Ibu. Kemudian keyakinan kelas tidak bersifat absolut. Jadi secara kontinu akan kita tinjau kembali. Akan bisa direvisi kembali. Nah, prosedurnya adalah sebagai berikut. Jadi, pertama kita menentukan dulu nilai-nilai kebajikan apa yang ingin dijadikan perhatian utama di kelas atau di sekolah. Kemudian, mempersilahkan anak-anak untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Biasanya peraturan itu identik dengan kalimat negatif ya Bapak Ibu. Jadi, kita ubah dulu menjadi kalimat positif, kemudian kita kaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang ada. Contoh, nilai-nilai kebajikan adalah saling menghormati dan menghargai, atau nilai-nilai keselamatan, kesehatan, kebersihan, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu kita sepakati bersama, kemudian ditandatangani, ditempel pada dinding supaya anak-anak lebih sering mengamati, lebih sering mengingat, kemudian menjalankan dengan intrinsik demikian. Ini contohnya Bapak Ibu, misal bertanggung jawab, saling menghormati, ini sama. Kemudian komitmen, kesehatan, keamanan, dan keselamatan. Yang lebih khususnya ada di bagian bawahnya. Ini pun boleh tidak diisi Bapak Ibu ya, tapi anak-anak sudah harus memahaminya. Kemudian berikut adalah aksi nyata saya dalam pembentukan keyakinan kelas di kelas 10-1 Bapak Ibu. Saya di setiap kelas itu tetap membentuk keyakinan kelas. Jadi meskipun saya bukan wali kelas di 10-1, tapi saya mengajak anak-anak untuk membentuk keyakinan kelas saat mata pelajaran fisika itu berlangsung. Jadi awalnya anak-anak berdiskusi, menuliskan peraturan yang ingin mereka terapkan di kelas pada kertas sticky note, kemudian menempelkannya. Nanti yang ditempel ini akan kita buat kesimpulannya Bapak Ibu, akan kita buat menjadi kalimat positif dulu, kemudian kita hubungkan dengan nilai-nilai kebajikan dan kita buat yang lebih universal ya. Nah, kita masuk ke segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi setelah terbentuk keyakinan kelas, kita bisa melakukan restitusi. Restitusi itu adalah sebuah tahapan Bapak Ibu untuk memudahkan kita para pendidik untuk menyelesaikan masalah pada anak-anak yang prinsipnya adalah tentang nilai dan karakter anak-anak. Jadi langkahnya adalah ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas. Demikian. Ini berlandaskan pada teori kontrol bahwa kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi semua orang pernah salah. Demikian. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Jadi berlandaskan pada teori kontrol di mana semua perilaku, dalam hal ini adalah perilaku yang salah, itu memiliki alasan. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi kita semua memiliki motivasi internal Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas yang sudah kita sepakati tadi, itu bisa kita tanyakan kembali pada proses yang ketiga ini, pada tahap yang ketiga. Ya, seperti apa? Jadi untuk melakukan restitusi ini sepertinya kita harus berlatih berdialog, berlatih membuat kata-kata yang bisa menggali anak-anak kita supaya mampu bertanggung jawab atas perilakunya, mampu membuat solusi atas perilakunya. Jadi yang pertama menstabilkan identitas, biasanya kalimat yang
muncul itu setiap orang itu pernah salah, nak. Jadi kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, itu contohnya. Kemudian berikutnya memvalidasi tindakan yang salah. Kalimatnya umumnya seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian untuk menanyakan keyakinan, biasanya kalimat yang kita keluarkan adalah eh, masih ingatkah dengan keyakinan yang kita sepakati, nak? Atau kamu ingin menjadi orang seperti apa nanti kalau terlambat terus? Seperti itu misalnya. Nah, berikut kita kupas lebih jelas, Bapak Ibu, kalimat-kalimat dalam menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu dulu waktu di usia kamu. Ayo, Bapak dan Ibu tidak ingin mencari siapa yang salah, tapi kita fokus bagaimana mencari solusi dari masalah ini. Nah, seperti itu. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Mempertahankan harga diri itu baik, nak, penting, tapi ada cara lain. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Kalimat-kalimat ini adalah awalan dalam memvalidasi tindakan mereka yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Jadi, ini pentingnya kita membuat keyakinan kelas atau memiliki keyakinan di sekolah yang kita yakini bersama. Jadi, kita akan menanyakan ini pada tahap yang ketiga. Apa yang kita percayai, nak, di sekolah ini? Apa yang kita yakini? Apa yang sudah kita sepakati di kelas? Masih ingat? Nah, seperti itu. Nah, berikut adalah contoh Bapak Ibu bagaimana saya menerapkan segitiga restitusi pada murid kita. Chandra, Ananta, silakan duduk. Ya, coba ceritakan ada masalah apa di antara kalian berdua. Mungkin Ibu bisa bantu. Gini Bu, tadi kan di kelas tuh kerja kelompok, terus Ananta marah-marah sampai tugasnya dilempar ke bawah meja. Orang pembagian tugasnya nggak adil bu, ya saya kesel lah. Masa pembagian tugasnya saya dan Chandra lebih banyak saya, ya saya kesel lah. Tapi kan nggak sampai lemparin tugasnya juga Bu, kita lo kerjain tugasnya susah loh. Iya, Ibu paham dengan perasaan kalian berdua. Kamu, Nanta, pasti kesal dan marah karena pembagian tugas yang tidak adil. Ibu juga pasti kesal kalau ada di posisi kamu. Sedangkan kamu, Chandra, Ibu paham sekali perasaanmu. Ibu juga pernah dulu merasa kalau ada teman yang marah dengan Ibu karena apa yang Ibu lakukan dia nggak setuju. Itu sedih banget rasanya. Iya bu. Lalu Ananta, apa yang kamu lakukan tadi sampai Chandra menangis? Ya saya marah lah bukannya dia bu, sampai saya lempar tugasnya ke lantai. Wah, sampai begitunya ya. Kamu pasti punya alasan untuk melakukan hal itu. Iya bu, saya kan udah usul ke Chandra, tapi Chandra nggak mendengar bu. Oke, baik Ananta. Mempertahankan pendapat itu memang sangat penting. Tapi demi mempertahankan pendapat itu sebenarnya ada cara yang lebih efektif, ada cara lain. Bukan begitu Ananta? Iya bu, saya salah. Saya seharusnya nggak melempar tugas itu. Baik, coba sekarang kalian ingat lagi, khususnya kamu Ananta. Waktu kamu marah-marah sama Chandra, terus melempar tugas kalian ke lantai, apakah itu sudah sesuai dengan prinsip yang kamu pegang dalam keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Terus kamu Chandra, waktu kamu tidak mempertimbangkan usul dari Ananta, apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Ya enggak sih bu, tapi kan tiap orang harus menghargai orang lain juga bu. Enggak juga sih Bu, kan seharusnya Chandra juga lebih menghargai dan mempertimbangkan usul dari Ananta. Nah, betul itu. Penting bagi kita untuk mampu menghargai orang lain. Lalu bagaimana Ananta? Apakah kamu punya solusi untuk memperbaiki masalah kamu dengan Chandra?
Saya mengaku salah Bu, dan saya akan berjanji akan memperbaiki tugas itu lagi Bu. Gimana, Chan? Gak usah lah Nanta, nanti bersihin aja tugasnya. Nggak terima aku Chan, aku harus memperbaiki tugas itu lagi. Kalau kamu maksa sih, gimana kalau kita kerjain tugasnya waktu istirahat kedua? Nanti aku ajak teman-teman yang lain juga, biar adil gitu. Oke deh Chan, setuju dong. Oke. Nah, kalau begini kan bagus. Kalian sebagai teman harus saling tolong-menolong dan saling menghargai. Dan juga ingat, jangan lupa selalu menerapkan nilai-nilai kebajikan yang sudah kalian yakini dalam keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Baik Ya Bu, saya paham. Oke, kalau gitu sekarang kalian salaman dulu. Nah, kalau gitu sekarang kalian bisa kembali ke kelas karena jam pelajaran sebentar lagi sudah akan dimulai. Baik Bu, terima kasih atas bimbingannya. Iya, oke, silakan nak. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sih Bu, maaf Bu, maaf saya terlambat. Boleh nggak saya masuk ke kelas Bu? Oke, Chris, silakan masuk. Tapi nanti saat istirahat jam pertama, temui itu di ruang BK ya. Siap Bu. Oke, Chris. Krisna tahu nggak kenapa ibu panggil Krisna ke sini? Tahu Bu, tadi saya datang terlambat ke sekolah Bu. Chris, dulu waktu ibu seusia kamu, ibu juga pernah loh datang terlambat ke sekolah. Tapi ibu selalu berusaha untuk tidak mengulanginya. Nah, tapi hari ini ibu tidak hanya akan fokus pada kesalahanmu saja. Yang sebenarnya ibu ingin tahu adalah alasan kenapa Krisna udah berturut-turut 3 hari terakhir ini terlambat datang ke sekolah. Bu, alasan saya datang terlambat itu karena saya itu berangkat barengan sama teman saya Bu. Jadi akhir ini kami itu saling tunggu satu sama lain Bu. Jadi telat ya Bu. Yakin cuma itu alasannya? Sebenarnya saya itu dari kemarin tuh suka bergadang Bu. Biasanya malam-malam tuh saya suka main game Bu. Jadi bangunnya agak kesiangan. Oke, sampai jam berapa mainnya? Terus apa nggak ada yang ngingetin kamu di rumah untuk nggak begadang? Terus biar besoknya nggak terlambat datang ke sekolah? Sampai pagi Bu mainnya. Ada bapak saya sudah memperingati, tapi saya abaikan karena keasikan main game. Jadi saya kesiangan bangun sampai terlambat janjian sama teman-teman saya dan terlambat sampai di sekolah. Nah, Krisna, kamu sudah mengetahui konsekuensinya. Tindakan kamu yang begadang sampai dini hari, kemudian akhirnya kamu terlambat bangun dan akhirnya terlambat datang ke sekolah, itu merupakan tindakan yang tidak baik dan melanggar peraturan sekolah. Kamu sudah paham itu kan? Ya Bu, paham. Begini Kris, ibu paham akan kesenanganmu dengan main game. Tapi apabila bukan hari libur, sebaiknya begadangnya dikurangi dulu. Terus kamu juga harus bisa memilih waktu yang tepat. Kapan harus janjian berangkat bersama dengan teman-temanmu itu. Sebab kamu tahu kan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama, Kris? Masih ingat kan? Ya Bu, sebagai murid kita harus menghormati orang lain dan datang tepat waktu. Iya, benar sekali Krisna. Itu adalah keyakinan kelas kita. Nah, kira-kira nih Kris, gimana ya caranya supaya kamu tidak datang terlambat lagi dan hobi kamu yang main game itu tetap bisa dilakukan? Jadi solusi saya adalah tidak akan main game sampai begadang lagi Bu. Saya akan mencoba mengurangi bergadang dan tidur lebih awal agar tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Dan terkait menunggu teman, saya akan lihat situasi kondisi saat itu juga. Jika sudah mepet waktunya, saya akan berangkat duluan Bu. Oke, bagus sekali. Jadi kita sepakat ya Kris, ibu dukung semua keputusan Krisna karena tugas utama seorang siswa adalah belajar. Baik Bu, terima kasih atas bimbingannya. Oke, sekarang Krisna boleh istirahat dulu. Nanti setelah bel masuk berbunyi, silakan masuk ke kelas. Baik Bu, saya permisi dulu ya Bu. Ya, silakan nak.
Demikian Bapak Ibu, penerapan segi restitusi yang sudah saya lakukan pada murid dan ini beberapa yang lain dalam bentuk foto. Jadi, Bapak Ibu, setelah saya melakukan aksi nyata dalam membuat atau menyusun keyakinan kelas bersama murid-murid, setelah itu saya memberikan refleksi atau umpan balik kepada murid terkait bagaimana perasaan mereka setelah menyusun keyakinan kelas dan apa saja tantangan yang mereka hadapi ketika mereka berusaha untuk menaati keyakinan kelas tersebut. Demikian. Selain itu, setelah saya melakukan praktik, restitusi pada beberapa murid yang saat itu menghadapi permasalahan, saya juga memberikan umpan balik kepada murid dengan beberapa pertanyaan seperti bagaimana perasaan mereka setelah proses restitusi selesai dilakukan, kemudian, apakah mereka merasa dihargai atau didengar selama proses restitusi, dan apa saja yang mereka pelajari setelah mereka melakukan kesalahan tersebut gitu, setelah proses restitusi itu berjalan dengan lancar. Demikian. Jadi berikut adalah hasil umpan balik murid yang telah saya dokumentasikan. Baiklah, untuk kegiatan berbagi sudah saya sampaikan seluruhnya. Saya kembalikan waktu kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Emi atas materinya luar biasa mengenai budaya positif. Nah, selanjutnya adalah diskusi dan tanya jawab. Jadi, kita buka satu sesi ke Bapak Ibu dengan 3 orang penanya. Jadi, kepada Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya, silahkan raise hand atau di kolom chat boleh Bu Emi? Raise hand saja ya. Raise hand aja ya, Nih, raise hand ya biar Bapak Ibu, silahkan. 3 penanya. kok kayak keluar ya, Wi? Mana nih? Kok nggak kelihatan gambarnya? Ini bawah nih. Oke, Di sini, nah. oke, oke. Bu Lestari, Silakan Bapak Ibu. Oh, Bu Lestari, Bu. Siapa itu? Ya, silakan. iya, silakan Bu Lestari. Oke Bu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya sangat tertarik banget dengan restitusi Bu, segitiga restitusi yang tadi Ibu jelaskan, dan juga Bu Emi sudah menerapkannya di sekolah seperti itu penanganan anaknya. Salah satu contoh tadi kita sudah melihat bersama video yang ditampilkan Bu Emi, cara penanganan anak, dan itu baru pertama saya lihat ya Bu ya. Dalam artian walaupun kita di sekolah sudah berbagi, tapi saya melihat secara langsung itu kan dari video Ibu baru karena saya tidak ikut waktu Ibu melakukan segitiga restitusi. Nah, yang saya tanyakan di sini Bu, apakah itu satu-satunya cara yang akan nanti mampu mengubah anak-anak mengatasi masalahnya? Sekiranya masalah tetap berulang, apakah segitiga restitusi itu terus yang akan kita lakukan Bu? Terima kasih Bu Emi. Iya. Mungkin silakan pertanyaan yang kedua. Bu, dilanjut dulu Bu. Maulita. Silahkan Bu Randy. Tadi pertanyaan dari Bu Lestari kami tampung dulu, kemudian Bu Randy, setelah itu Pak Juli nggih Pak. Ya. Silakan Bu Randy. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya suara saya terdengar jelas, Bu? Jelas. Jelas Bu. Ya. Presentasi yang diberikan tadi sudah cukup baik sekali. Sebelumnya saya apresiasi. Yang saya nggak ingin bertanya sih Bu sebenarnya, cuman ingin sharing aja, berbagi. Karena saya dulu memang pernah mengalami kasus pada siswa, tapi ketika siswa itu diajak berdiskusi untuk mencari apa penyebabnya seperti itu, tapi dia tidak bisa diajak untuk berkolaborasi gitu. Jadi nggak mau jawab, dia diem aja. Nah, mungkin ada tips atau trik
saran dari Ibu, mungkin kita bisa berbagi. Itu aja. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Bu Rendi atas pertanyaannya. Kami tampung dulu. Silahkan Pak Juli. Maaf Pak Juli masih mute. Masih di mute Pak. Sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya. Terima kasih atas waktunya, Bu. Mohon maaf ini agak gelap nih, soalnya ada di tengah hutan. Terima kasih Eh, Pak Juli. Ya, jadi saya tertarik sekali dengan paparan dari apa yang Ibu sampaikan mengenai segitiga restitusi. Eh, ada hal yang mungkin saya mau tanyakan, jadi berkaitan dengan segitiga restitusi. Mungkin dari beberapa paparan itu saya rasa sudah sangat luar biasa. Jadi apa namanya, menginspirasi sebagai guru, artinya tertariklah saya dengan pemahaman segitiga restitusi itu. Nah, kemudian ada hal yang saya tanyakan berkaitan dengan segitiga restitusi itu. Uh, Jika apabila kita di dalam penggunaan segitiga restitusi itu ada hal-hal yang belum uh, kita peroleh atau belum mendapatkan hasil optimal, apakah langkah apa yang mungkin kita dapat lakukan, Ibu? Itu saja. Terima kasih. Baik, Terima terima kasih. kasih Pak Juli. Jadi Bu Emi ada 3 penanya. Yang pertama Bu Lestari itu menanyakan bagaimana jika setelah dilakukan segitiga restitusi, namun kesalahan masih terulang, apakah kita ulang lagi restitusi atau bagaimana? Kemudian yang kedua Bu Rendi, jika saat restitusi siswa tidak bisa menjawab atau tidak bisa mengungkapkan perasaannya dan solusi yang diinginkan, bagaimana tipsnya? Kemudian terkait pertanyaan ketiga dari Pak Juli, yaitu apabila saat melaksanakan segitiga restitusi ada hal-hal yang belum optimal atau kita belum mendapatkan hasil yang diinginkan, bagaimana langkah-langkah untuk mengatasi itu? Silakan Bu Emi untuk dijawab. iya. Terima kasih Ibu Maulita. Sepertinya ini senada ya pertanyaannya, bukan begitu Pak Ibu? Jadi bagaimana kalau segitiga restitusi ini tidak berjalan efektif gitu? Jadi yang perlu saya tekankan Bapak Ibu, untuk setiap permasalahan segitiga restitusi ini tidak selalu tepat untuk setiap kasus. Jadi kita tidak bisa mengandalkan restitusi ini saja gitu. Namun dengan pendekatan restitusi, pendidik itu seharusnya sudah menegakkan keyakinan kelas dan konsekuensi. Jadi contoh, segitiga restitusi itu tidak mungkin menyelesaikan masalah secara tuntas, khususnya dalam hal pelanggaran yang berat, misalnya kekerasan fisik atau pelanggaran yang mengakibatkan kerusakan yang nggak dapat diperbaiki gitu, misalnya cedera, kerusakan properti seperti itu Bapak Ibu. Jadi hal ini diperlukan intervensi yang lebih tegas dan terstruktur tentunya untuk memastikan keamanan dan ketertiban sekolah gitu. Jadi kalau berhubungan dengan nilai dan karakter positif, restitusi ini sepertinya memang jalan keluar yang tepat gitu. Kalau misalnya tidak bisa, masih belum efektif juga, berarti kita harus introspeksi lagi gitu ya. Apakah mungkin keyakinan kelasnya yang harus kita revisi gitu, harus kita tinjau ulang, sehingga murid itu dari dalam dirinya masih belum menyadari, masih belum muncul kesadaran dirinya terhadap keyakinan kelas, sehingga dia berperilaku di luar dari keyakinan kelas. Demikian. Jadi kita bisa tinjau ulang dari waktu ke waktu keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Demikian. Dan dalam hal ini segitiga restitusi juga tidak bisa kita pakai pada murid yang berkebutuhan khusus. Jadi murid yang secara kognitif mungkin kurang, mungkin akan kesulitan memahami proses segitiga restitusi dan memecahkan masalah, bertanggung jawab atas perbuatannya. Jadi untuk kasus-kasus tertentu kita mungkin harus membina hubungan yang dapat membangun rasa percaya diri dulu sebelumnya, rasa percaya diri murid maksudnya terhadap kita.
Ini untuk kasusnya Bu Randy. Jadi kemungkinan kenapa dia tidak mau berbicara, Bu Randy, karena dia belum nyaman terhadap kita yang akan merestitusi. Eh, jadi saran saya adalah murid itu berhak memilih siapa guru yang dia anggap percaya untuk dapat merestitusi dirinya. Dan untuk pertanyaan Bu Lestari dan Pak Juli tadi, ya memang tidak setiap kasus bisa kita selesaikan dengan restitusi. Intinya demikian. Kalau misalnya restitusi yang sudah kita lakukan pun tidak efektif, berarti kesalahan anak-anak itu masih berulang, berarti kita tinjau ulang keyakinan kelasnya, Pak, Bu. Jadi keyakinan kelas itu mungkin tidak tidak dibentuk dari masukan dari anak-anak, sehingga anak-anak tidak merasa terpanggil untuk mematuhi atau meyakini jalankan apa yang mereka yakini gitu. Jadi akan sangat berpengaruh ke sana. Demikian sih Bapak Ibu, demikian Bu Maulita penjelasan dari saya kurang lebih. Apakah ada tanggapan mungkin Oke, dari baik. Bagaimana Bu Lestari, Bu Randy, Pak Juli terkait jawaban Bu Emi? Apakah akan menanggapi atau menambahkan? Silahkan. Sudah sangat bagus sekali, Bu. Sudah sangat luar biasa, Bu. Mantap. Iya, izin menanggapi. Ya, Bu. Mungkin benar sekali ya, Bu ya. Ketika siswa itu tidak dekat dengan kita, makanya dia jadi enggan untuk menyampaikan apa yang menjadi permasalahannya. Seperti itu ya, Bu ya. Jadi memang siswa itu harus disuruh untuk memilih dengan siapa dia lebih dekat dan akan terbuka masalahnya hingga menemukan solusi permasalahannya sendiri. Begitu ya, Bu ya. Terima kasih Bu Mantap, Emi, Bu terima kasih Bu Randy? Maulita. Iya, sama-sama Ibu. Baik, terima kasih Bu Randy atas tanggapannya. Jadi sudah jelas ke Bapak Ibu terkait dengan restitusi. Nah, pertanyaan kita tutup ya Bapak Ibu diskusi karena Ya. hanya satu sesi dengan 3 penanya. Jadi baik, demikianlah materi budaya positif dan diskusi kita hari ini. Saya sampaikan uturan acara hari ini yaitu mengenai budaya positif. Tadi dimulai dari adanya transformasi pendidikan atau perubahan paradigma pembelajaran, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, nilai-nilai kebajikan universal, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi seluruh elemen budaya positif ini jika kita pahami, resapi dan terapkan secara konsisten pasti dapat menciptakan peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila sesuai dengan cita-cita kurikulum merdeka. Itu tuh Bapak Ibu. Nah, sebelum memasuki acara penutup, mohon untuk Bapak Ibu seluruhnya untuk on cam karena kita akan foto bersama, ya. 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 Silakan Bapak Ibu on cam dulu. Cam dulu Bapak Ibu. Bu Emi bisa screenshotnya? Bisa. Oke, Dihitung ya. Dihitung ya. oke. Yang hitungnya Bu Emi yang screenshot ya. Oke, Siap. 1, 2, 1, 3. 2, 3. Sudah Bu Emi? Oke. Satu ya, Sudah. satu lagi. Nah, Satu lagi. kita lagi satu kali ya. Oke, gini ya. Apa tuh? Semangat. Jempol aja deh, jempol. Jempol. Aduh, ayo. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Oke, terima kasih Oke, sudah Bu Emi. Bapak Ibu guru hebat. Ya, mungkin tutup Bu Maulita. Terima kasih banyak. Oke, nah para hadirin yang terhormat, kini telah sampai kita di acara. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa membawa berkah dan menjadi baik untuk kita semua. Nah, izinkan saya menutup acara ini dengan salam Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama, Bu. Ayo.